Ucapan Tuhan punya anak ini nggak main-main, jemaah. Kecuali engkau menganggapnya biasa. Lain lagi. Ini ucapan yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin berkaitan dengan saudara kita yang masih mengucapkan, saudara kita muslim yang masih mengucapkan. Ustadz mau ikut tanya, bagaimana kalau ada info katanya bahwa tokoh agama di Mesir pun mengucapkan kata selamat itu? Bagaimana sikap kita ini? Betul, jemaah. Betul. Iya. Ada. Kalau kita lihat sebagian ulama kontemporer ya, yang mungkin menganggap ya sebagai bentuk menjaga keharmonisan antar rakyat ya. Akhirnya mereka ada yang memfatwakan diperbolehkan ucapan selamat Natal. Iya, ada. Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabatnya tatkala mereka minta wasiat. Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wat ta'ah. Agar senantiasa mendengarkan dan patuh kepada pemimpin kalian. Lalu beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Apa sikap kita? Di antaranya perselisihan tentang masalah mengucapkan selamat Natal. Ada perselisihan. Terus solusinya apa? Apakah kita dengan bebas memilih mana yang cocok, mana yang sesuai dengan syahwat kita, mana yang mudah buat kita? Beliau alaihissalatu wassalam memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan hidayah setelah aku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua perkara yang baru itu disebut bid'ah. Sejak kapan umat Nasrani ada? Apakah Nasrani itu agama baru yang ada setelah meninggalnya Nabi SAW? Atau sebelum Nabi sudah ada? Kita akan mengatakan sebelum Nabi sudah ada. Baik. Apakah interaksi umat Islam dengan orang-orang non-muslim baru ada di abad 19 dan 20 ini? Sehingga masalahnya jadi masalah kontemporer, masalah yang perlu fatwa baru. Karena baru ada sekarang. Orang Nasrani baru ada sekarang gitu loh. Baru hidup bersama umat Islam baru sekarang ini. Sehingga diperlukan fatwa baru. Sehingga para ulama berijtihad untuk memberikan fatwa. Atau ternyata masalahnya sudah ada sejak dulu. Nabi SAW hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Di masa Abu Bakar, kemudian dilanjutkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Umar mengambil atau menerima kunci Masjidil Aqsa, sehingga umat Islam hidup berdampingan dengan agama Nasrani, tidak mengusir satupun Nasrani dari negeri Palestina. Berdampingan dengan orang Yahudi. Bertahun-tahun sampai datang kaum salibis membantai umat Islam. Mereka menginginkan tatkala ada agama mereka nggak boleh ada muslim di negeri itu. Baca sejarah. Ketika umat Islam sampai ke Andalusia, sampai ke Spanyol, sampai ke Madrid, sampai ke Portugal.
itu orang Nasrani boleh hidup damai dengan umat Islam. 800 tahun umat Islam ada di Spanyol. Tapi tatkala mereka berkuasa, tidak boleh ada satu Muslim yang ada di negeri itu. Nggak boleh. Dihilangkan etnis Muslim. Jadi interaksi antara Islam dengan agama-agama yang lain itu sudah terjadi. Sejak zamannya Nabi dan sejak zamannya para sahabat. Dan gak ada urusan mengucapkan selamat kepada orang-orang di luar Islam yang berurusan dengan keagamaan. Bicara toleransi dalam bab muamalah, tapi urusan agama. Tadi kita sudah sampaikan. Ucapan Tuhan punya anak, ini gak main-main jemaah. Kecuali engkau menganggapnya, oh biasa. Lain lagi. Ini ucapan yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. Kitab ini judulnya Hukum-hukum yang berkaitan dengan Ahli Dhimmah, dengan orang-orang non-muslim yang hidup bersama umat Islam. Orang-orang non-muslim yang hidup bersama umat Islam disebut dhimmi. Apa kata beliau? Wa amma tahni'ah bi sya'airil kufri al-mukhtassati bihi. Adapun memberi ucapan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang khusus yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ingat, syiar-syiar kekufuran. Mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran. Yang ini khusus buat orang-orang kafir. Ya mereka tafadhal di antara mereka. Kata Ibnul Qayyim, faharamun bilittifaq. Maka perbuatan itu haram secara ittifaq gitu. Secara sepakat para ulama. Ini abad ke-8 Hijriah. Sudah muncul fatwa ini. Mithal ayyuhanni'ahum bi'ayadihim wa saumihim. Seperti mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, puasa mereka, mengatakan Eid Mubarak alaik, semoga jadi lebaran yang berkah buat engkau. Atau ucapan autahna bihadzal Eid, semoga engkau selamat atas lebaran ini. Hai betul, engkau mengucapkan selamat atas apa? Atas apa? Mereka sedang merayakan kelahiran anaknya Tuhan. Engkau mengucapkan selamat. Tapi ya, kita berusaha untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mengingatkan saudara kita, kalau mungkin ada yang ikut pendapatnya ulama yang kata ini, ulama juga ada yang mengatakan ini. Mungkin ada ulama di Eropa juga yang mengatakan hal itu. Tadi Anda sampaikan, ketika kondisinya minoritas muslim itu mungkin keluar fatwa yang sejatinya untuk menyelamatkan umat Islam agar mereka tidak ditindas di sana. Itu lain lagi ceritanya. Tapi ketika kita hidup damai, tentram, saling menghargai, nggak ada lagi pemaksaan untuk hal itu. Dan selagi orang Nasrani nggak maksa kita gitu. Tapi terkadang ada Muslim yang merasa paling Islam, paling toleransi, itu yang maksain gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.